Jadi semuanya sudah bisa membaca atau melihat tampilan slide PPT PowerPoint di layar masing-masing ya, di layar masing-masing. Nah, jadi di minggu ini atau di pertemuan minggu ini adalah pertemuan ke 12 ya di minggu ini. Nah, jadi di minggu ini kita akan mempelajari atau memahami bagaimana metode numerik atau numerical method tersebut berfungsi atau berguna untuk memprediksi atau memperkirakan dari data yang sudah ada. Jadi misalkan Anda memiliki data, katakanlah itu data dari hasil survei atau dari hasil pengukuran, eksperimen atau data dari percobaan atau data dari hasil simulasi menggunakan komputasi dan lain sebagainya. Kemudian misalkan data tersebut ketika ditampilkan atau disajikan, data tersebut akan berbentuk grafik. Jadi akan berbentuk grafik. Ada grafik. Dari grafik itu bisa diperkirakan atau bisa diketahui apakah data tersebut seperti data garis linier atau grafik linier atau grafik berbentuk kurva terbalik ke bawah atau kurva terbalik ke atas, kemudian atau berbentuk eksponensial atau berbentuk lain sebagainya. Jadi banyak sekali data-data yang bisa dipergunakan. Nah, kondisi membentuk grafik tersebut sangat berguna atau bermanfaat ketika Anda melakukan pengolahan data secara statistik. Jadi kalau misalnya pernah mengikuti kuliah statistik, itu Anda akan banyak menemukan data-data yang berbentuk grafik. Nah, gampangnya atau mudahnya kalau kita lihat di slide berikutnya untuk data tersebut sebagai contoh, di bagian ini ada penjelasan mengenai regresi. Di layar sudah tampil ya di bagian semuanya bisa membaca atau bisa melihat tulisannya. Ada yang tidak bisa terbaca nggak atau belum bisa melihat tulisan, melihat tampilan. Bisa, Pak. Jadi bisa semua ya. Nah, jadi di bagian ini adalah penjelasan mengenai regresi. Regresi dibagi-bagi lagi, ada regresi secara linier, kemudian polinom atau kuadratik, atau regresi secara eksponen. Tiap model regresi ini memiliki tren yang berbeda-beda. Misalkan untuk regresi linier hanya berupa garis lurus, jadi berupa garis dari bawah ke atas atau dari kanan ke kiri atas atau sebaliknya menyilang. Kemudian yang kuadratik itu umumnya berbentuk grafik kurva. Ada kurva melengkung ke bawah, kurva melengkung ke atas. Kemudian eksponensial ini didapatkan dari grafik secara bilangan yang dihitung secara eksponen. Nanti bisa dibaca di slide di slide selanjutnya. Kemudian mengenai teori-teori tadi nanti bisa membaca lebih
lengkap atau lebih komprehensif di bagian ini di buku e-booknya Applied Numerical Method with MATLAB for Engineer and Scientist. Hanya ya ketikan saja yang tadi, akan linear, nanti akan keluar teori dasar mengenai persamaan linear, kemudian kuadratik, regresi kuadratik, nanti akan keluar teori-teorinya, kemudian regresi eksponensial. Ini adalah gambaran ya, gambaran mengenai linear regresi atau regresi linear. Grafiknya bisa dilihat dengan jelas. Bisa, Pak. Ya, kalau bisa Pak. melihat dengan jelas, kira-kira warna dari garis tersebut ada warna apa aja? Warna grafiknya. Merah, Hijau, merah, hijau muda. Ya, kemudian ada apa lagi? Ada titik-titik ya, yang ini ya, yang titik Iya. warna berwarna merah ya. Iya. Ada 5 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada, kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 titik. 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Nah, inilah gambarannya ya, gambaran yang paling mudah untuk dipahami. Ada 5 titik. 5 titik ini diasumsikan sebagai data awal, data mentah. Jadi Anda bisa mendapatkan data itu bisa saja dapat dari hasil eksperimen, dari hasil pengukuran atau dari percobaan, atau dari hasil survei menggunakan kuesioner, menggunakan pemilihan. Kemudian bisa juga data ini berawal atau bersumber dari data komputasi. Nah, kemudian dari 5 titik ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang garis yang berwarna apa yang paling mendekati ke 5 titik? merah, Yang paling merah, Pak. garis warna merah ya. Jadi bisa terlihat di bagian ini garis warna merah yang hampir mendekati, bahkan ada yang pas kena di titik ini, di titik awal, kemudian di titik ini, kemudian di hampir mendekati, dan ini bersentuhan, dan ini hampir mendekati. Nah, jadi dari garis warna merah, hijau, dan warna yang ini, warna hijau tua ini, bisa dilihat atau bisa dibentuk model persamaan regresi linear. Jadi kalau regresi linear itu adalah persamaan garis yang membentuk garis warna merah. Jadi warna merah itu dibuat atau dibentuk dari hasil persamaan. Nah, jadi dengan mengetahui persamaannya, artinya persamaan itu model matematikanya. Jadi model matematika untuk persamaan garis berwarna merah. Jadi ketika diketahui model persamaan garis yang berwarna merah, maka apa yang bisa dilakukan untuk selanjutnya adalah bisa memperkirakan atau memprediksi untuk data berikutnya. Jadi kalau misalnya diketahui ada hanya 5 data titik 1, 2, 3, 4, 5, diperkirakan data 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya itu hampir mendekati warna garis warna merah. Jadi kalau misalnya ini titik ini bisa saja yang warna merah berikutnya di bagian ini, di daerah sini, atau di bagian titik ini, di titik sini, ini, dan seterusnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan persamaan linear. Kemudian bagaimana caranya mengetahui persamaan garis? Caranya mudah. Bisa dilakukan langkah-langkahnya untuk mengetahui persamaan garis. Kalau misalnya dibuatkan
menjadi data mentah, data awalnya ini adalah data awal, data koordinat awal titik 1, titik 2, 3, 4, dan 5, titiknya seperti ini. Jadi untuk titik 1 pada koordinat 1,2, untuk titik 2, 2,6, titik 3, 3,8, titik 4, 4, ini 10 berarti sekitar, kalau di sini 11, 11,5. Kemudian data yang kelima 5,16. Ini bisa dihitung dengan teori ini menentukan persamaan regresinya. Jadi yang tadi ini adalah garis berwarna merah ya, yang hampir mendekati atau hampir menyerupai, hampir mendekati dengan grafiknya. Nah, ini bisa dihitung berapa nilai selisih antara, misalkan yang awal ini, jarak antara data awal dengan garis regresinya. Nah, ini berapa nih selisihnya? E1. Berarti ini adalah epsilon 1, jadi bisa dihitung dengan persamaan ini. Y1 dikurang A0 min A1 X1. Kemudian seterusnya, titik berikutnya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, cara lain yang bisa dilakukan untuk memprediksinya bisa dilakukan dengan menghitung kesalahan, total kesalahan sebagai fungsi dari A1 dan A0, dibuat ke dalam persamaan ini, persamaan matematika. Sigma dengan N I sama dengan 1, dimulai dari 1 dengan persamanya I min A0 min A1 X1 XI kuadrat. Nah, lalu bagaimana menghitung nilai ekstrim? Nilai ekstrim itu artinya nilai selisihnya. Jadi bisa dihitung dengan persamaan ini. Kemudian biar lebih mudahnya lagi dipahami, langsung masuk ke selanjutnya. Ini ada teorinya mengenai regresi linier, seperti ini teorinya. Ini adalah penerapan atau penggunaan rumus atau persamaan yang digunakan untuk mencari ini, SPL. SPL itu adalah singkatan dari sistem persamaan linier, jadi disingkat SPL. S itu adalah sistem, P-nya itu persamaan, L-nya linier, jadi sistem persamaan linier. Nah, contoh mudahnya seperti ini. Jadi misalkan Anda memiliki data awal. Katakanlah ini data awal. Data awalnya itu berapa ini? Ini adalah 0, min 2, X. Ini adalah data koordinat X inisial atau X awal. Kemudian Y ini adalah koordinat awal, min 2, 0, 4, 7, 12. Koordinat awalnya 0, min 2, 1, 0, 3, 4, 4, 7, 6, 12. Jadi ini adalah data awal ya. Jadi ini data awal. Oke, kemudian kita masuk lagi ke Microsoft Excel. Jadi kalau misalkan di numerik, Anda bisa menggunakan tools MATLAB atau menggunakan tools Excel. Misalkan di Microsoft Excel, kita akan masuk untuk data yang tadi, diklik di bagian ini. Pak, nggak kelihatan Pak gambarnya. Ya, jadi ini baru di-share. Nah, sudah keluar Microsoft Excel tampilannya. Oh ya udah Pak.
Jadi copy paste di sini. Ya, jadi dia akan keluar di sini. Ini adalah grafik yang tadi. Bukan grafik, maksudnya data yang awal yang tadi ya. Sudah kelihatan gambarnya di Udah, Pak. Excel? Ya, kalau udah kelihatan apa tulisannya? Udah, Pak. Yang tulisannya apa kalau misalnya sudah terbaca? Buatlah regresi linear untuk data di bawah ini, Pak. Ya, jadi tulisannya seperti itu, buatlah regresi linear untuk data di bawah ini. Nah, jadi kalau misalnya kita dibuat di sini, ketik X, notasinya karena apa? X-nya X, gunakan X. Kemudian vertikal ya, kalau yang ini kan dibuatnya susunannya kan horizontal ya, kita buatnya menjadi vertikal. Ini YI. Untuk XI, untuk X-nya 0. Kemudian YI-nya berapa? Min 2 ya. Kemudian Iya, Pak. XI-nya 1, ininya berapa? 0. Oke, 0. Kemudian ininya 3. Kemudian YI-nya 4 ya. Kemudian yang ini sebelahnya berapa? 4. YI-nya 7. Kemudian yang berikutnya XI-nya berapa? 6. Ini YI-nya 12. Nah, jadi kalau misalnya ini disimpan dulu ya. Disimpan, save as, di save as, misalkan dikasih nama di regression linear regression. Oke, di save. Ini adalah data awal. Jadi kalau misalnya dilihat di bagian ini adalah data awal. Ini dibuat tengah, ini ya, ini di tengah kanan. Jadi ini adalah data awal. Data awal itu bisa saja diperoleh dari hasil survei, dari hasil pengukuran, atau dari hasil eksperimen, percobaan, atau dari hasil komputasi, dan lain sebagainya. Kemudian data awal tersebut atau data mentah yang diolah, ingin diketahui berapa berapa persamaan garis linearnya, ramalan garis linear yang membentuk. Berikutnya atau kemudian ini dibuatkan seperti ini, dibuat tabel seperti ini, dibuat XI, ketik aja XI, ini X-nya pakai X besar, XI, kemudian YI, kemudian XI kuadrat, karena ada kuadrat, berarti ini dirubah menjadi formatnya dipangkat XI kuadrat, kemudian XI dikali dengan YI. Jadi XI dikali dengan YI. Untuk data awal XI, ya ini tinggal copy paste saja ini, copy paste karena data awalnya adalah ini. Kemudian di bagian ini YI-nya copy paste di sini. Ya, ini adalah data awalnya seperti ini. Lalu yang menjadi pertanyaan XI kuadrat. XI kuadrat berarti dibuat persamaan ini dikuadratkan. Nah, ini hasilnya 0. Tarik hasilnya sama ya, 36, 16, 9, 1, 0. Kemudian XI dikali YI sama dengan ini dikali dengan YI. Enter, sama dengan, terus enter, Anda tarik lagi garis. Oke. Udah.
Karena di sini ada notasi apa? Sigma. Jadi coba di sini ada notasi sigma. Ada simbol, dicari notasinya itu. Nah, ini ada notasinya. Ya. Jadi sigma itu artinya totalnya. Kalau dijumlahkan dari atas sampai bawah itu nilainya berapa. Jadi untuk formula Excel-nya sum sama dengan kurung buka ini di dan kurung tutup, Anda enter, hasilnya adalah sama ya, 14. Karena sudah dibuat satu, ditarik garis, ditarik ke sebelah kanan, hasilnya 14, 21, kemudian 62 dan 112. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, jadi masih bisa mengikuti ya untuk bagaimana bisa mendapatkan angka-angka tersebut. Nah, Iya, Pak. jadi ini adalah data awalnya, data mentahnya, kemudian dibuat grafik linear atau garis linear. Jadi dibuat grafik garis linear. Pertama langkahnya cari menu di Excel, cari di tulisan di sini ada insert, di sini ada insert. Nah, di sini ada insert, kemudian ada icon yang namanya scatter. Jadi nanti bisa membuat itu memilih scatter. Scatter ini menu yang digunakan untuk membuat grafik X dan Y. Grafik X dan Y, garis X dan Y. Jadi pilih di sini, diklik. Misalkan kita klik aja dulu yang ini, yang awal scatter berupa titik-titik. Titik. Nah, jadi di titik. Tabelnya masih kosong, atau grafik tampilannya masih kosong karena belum ada data yang diinput. Kemudian right click atau klik kanan di mouse-nya, lalu pilih data, select data atau memilih data, kemudian pilih add, lalu dikasih nama series name, memberikan nama. Nah, jadi ini dikasihkan nama, namanya adalah sesuai dengan itunya, kasih nama linear regression. Dari ya, tulisannya linear regression. Kemudian data X-nya apa? Ini adalah data X-nya. Data X sampai di sini. Di ini. Kemudian Y-nya ini di delete. Y-nya adalah yang ini. Sampai di bagian ini. Kemudian Anda klik OK. Dan ini OK. Nah, maka akan muncul titik-titik seperti ini. Nah, jadi akan muncul seperti ini, titik seperti ini. Ini grafiknya bisa diatur sesuai dengan keperluan, dilebarkan, dibesar kecilkan, kemudian untuk tulisan misalkan ininya terlalu kecil, diganti menjadi fontnya ditambah jadi lebih besar. Terus garis ini bisa dihilangkan, di delete. Nah, ini di delete ya. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu karena dia mulai dari negatif, nah ini mulai dari min 2, oke. Berarti ada titik 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian grafik ini atau tampilan grafik ini masih bisa dikasih keterangan ya, dikasih legend keterangannya dengan cara Anda double klik di bagian nanti akan keluar di bagian atas itu akan berubah tampilan. Nah, tampilan ada pilihan quick layout, menampilkan tampilan dengan cepat. Ini tinggal dipilih mau tampilannya seperti apa. Kalau seperti ini tampilannya. Kalau misalnya seperti ini, dia seperti ini. Kemudian misalkan yang dipilih yang default, yang standarnya seperti ini tampilan awalnya. Ini dipilih seperti ini. Ini di close, ditutup. Nah, jadi ada keterangan di sini linear
regresi. Atau misalkan ini dirubah, jangan linear regresi, dirubah menjadi select data. Titik-titik itu adalah sebut aja data awal, data awal atau data mentah. Kemudian ada keterangannya berubah menjadi data awal. Ini misalkan ini garisnya dihilangkan. Kemudian ini bisa diatur untuk pengaturan titiknya, bisa dibesarkan, dikecilkan untuk marker itu dibuat menjadi titiknya lebih tebal, misalkan 5. Nah, jadi atau 4 ya. Jadi titiknya lebih terlihat jelas ya. Jadi titik 1, 2, 3, 4, 5. Karena titiknya sudah dirubah, kemudian ini juga dirubah. Di bagian ini dirubah. Klik fontsnya ditingkatkan atau dibesarkan. Ini 9 dirubah menjadi 15. Nah, jadi kelihatan. Dan ini juga menjadi fontnya dirubah menjadi 15. Dan coba ini ditarik lagi biar lebih terlihat lebih besar. Lalu X axis title atau judulnya untuk ini di rename, dirubah menjadi misalkan ini dirubah keterangannya menjadi edit text, misalkan aksis, nama aksis atau sumbu. Dalam bahasa Indonesia kan aksis sumbu, aksis X. Lalu adalah edit text aksis Y. Jadi X aksis Y. Nah, data awalnya seperti ini. Ini titik 1, 2, 3, 4. Lalu ingin mencari persamaan garis linear. Kalau di Excel, software Excel itu sangat mudah, bisa langsung keluar persamaan garis tersebut. Ketika diklik di salah satu titik, klik, nanti right klik kanan, ada yang namanya add trend line. Jadi nanti untuk mencari apakah yang ingin ditampilkan itu adalah linear regresi, berarti memilih add trend line. Klik add trend line, nanti akan keluar ini opsi atau pilihan, ada linear, logaritmik. Kalau logaritmik dia nggak bisa, karena ini bukan persamaan garis logaritmik. Jadi add trend line, ini di undo dulu, ya, ini diklik add trend line, memilih yang linear. Jadi ini yang ditampilkan linear. Grafiknya sudah kebentuk, sudah tahu persamaan garis linearnya ini, garis yang hampir paling mendekati untuk data awal atau data mentah. Lalu bagaimana persamaannya? Seperti apa persamaannya? Bisa dipilih dengan menampilkan display equation, artinya display equation on chart, menampilkan persamaan garis linear di gambar ini atau di chart ini. Jadi diklik, ini akan diklik maka akan keluar ini. Nah, ini adalah persamaannya nih, persamaan garis yang putus-putus ini. Jadi kalau misalkan ini di zoom, di fontnya dibesarkan biar kelihatan tulisannya 15. Nah, kira-kira kelihatan grafiknya seperti apa? Kelihatan, Pak. Nah, kalau kelihatan apa persamaannya yang tertulisnya? Yang persamaan yang ini tertulisnya apa?
Y dengan 2,333 X min 2,333. 3, Pak. Ya. Ya, jadi itu adalah persamaan garis ini. Persamaan garis apa? Yang putus-putus ini. Ini adalah garis linier. Nah, selanjutnya eh, balik lagi ke apa namanya, ke PPT, ke PowerPoint. Dan tadi ini di close dulu, balik lagi ke PPT. Oke, sudah kembali lagi ya di PowerPoint ya, tampilannya seperti ini. Sudah bisa dilihat ya tampilannya. Iya, Pak. Nah, kemudian ini adalah persamaannya tadi. Kalau yang pertama kan tadi nilainya kan min 2,33 X berapa kan tadi, kalau dilihat kan ada persamaan garis linearnya 2,3333 X min 2,33. Nah, jadi persamaan regresi linear itu dihitungi dengan cara ini. Ini adalah yang tadi soalnya data mentahnya ini, lalu dihitung, diperoleh SPL dalam A0 dan A1. Di sini ada 5 A0 plus berapa nih? 14 A1 sama dengan 21 ya. 5, angka 5 ini dapat dari di sini ada angka 5 ini didapat dari banyaknya data. Jadi kalau misalnya di data awal itu data mentahnya ada 5. Jadi kalau dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau misalnya datanya ada 6, atau ada 7, atau ada 10, atau bahkan ada 100, maka nilai A0-nya itu dituliskan 10 atau 100 sesuai dengan jumlah banyaknya data. Lalu di sini ada tulisan berapa ini? 14 ya. Betul ya, 14 ya. Yang ini. Nah, di sini 14. Ini didapat dari nilai ini. Total atau jumlah dari 0 ditambah 1, 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 4, 8, 8 ditambah 6, 14. Jadi nilai 14 itu dapat dari tabel yang ini. Kemudian sama dengan 21. 21 itu bisa didapat dari ini. Total ini. Nah, total Y apa namanya? YI-nya. Kemudian berikutnya ini sama 14. 14 itu A0. A0-nya itu dari ini. Dapatkan dari ini. 14 yang ini. Data awalnya. Terus nilai 62. 62 itu didapatkan dari XI kuadrat totalnya 62. Dan 112 diperoleh dari jumlah XI dikali dengan YI. Kalau misalnya sudah diketahui persamaan ini, persamaan 1, ya sebut saja ini adalah persamaan 1, kemudian ini persamaan 2, maka bisa dicari berapa nilai A0 dan A1. Jadi A0 dan A1 bisa diketahui ya. Caranya mudah kan, dengan cara apa? Melakukan substitusi atau menggunakan dieliminasi, maka akan didapatkan nilai A0 didapatlah min 2,33 dan A1
2,33. Nah, koefisien inilah yang digunakan untuk membentuk atau membuat hasil persamaan regresi linear. Jadi kalau dituliskan, regresi linearnya adalah ini. Dia sama dengan min 2,333 plus 2,33 X. Ini adalah hitungan manualnya, hitungan manual bagaimana bisa mendapatkan nilai regresi itu diperolehnya seperti itu langkahnya atau urutannya. Kemudian kalau yang Excel, kalau Excel kan tinggal di klik, right klik kanan maka akan keluar garis bantu atau garis putus-putus untuk persamaan tersebut. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Ya, jadi nanti absennya di Edmodo ya semuanya, absennya di Edmodo. Kemudian karena tidak ada pertanyaan, slide berikutnya regresi kuadratik sama seperti di Excel, di Microsoft Excel dengan cara seperti itu, mendapatkan kurva fungsi order kedua yang dianggap menggambarkan kondisi data. Jadi datanya seperti ini, nanti akan keluar persamaan kuadratik. Ini adalah persamaan kuadratik untuk persamaan garis kuadratik A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Dan nilai ekstrim bisa dihitung seperti ini. Ini adalah SPL, sistem persamaan linear untuk kuadratiknya. Jadi ini kalau dihitung dia akan membentuk persamaan garis linear, persamaan linear. Jadi ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalkan yang ini adalah data awalnya, data mentahnya seperti ini. XI dan YI 1, 2, 2, 6, 3, 8, 4, 12, 4, 11, 5, 16. Jadi kalau dituliskan 1, 2, 2, 6, 3, 8, 4, 11, 5, 16. Lalu dilakukan tabulasi, dibuat tabel seperti ini, tampilannya X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, Y dikali X, Y X kuadrat, dihitung, didapatlah nilai yang berwarna merah. Ada nilai 15, ini adalah totalnya 1 ditambah 2, 3 ditambah 3, 6 ditambah 4, 10 ditambah 5, 15. Jadi ini adalah total 15, 43, 55, dan seterusnya. Kemudian regresi kuadratik didapat persamaan SPL, persamaan linear, sistem persamaan linear. Nah, di bagian ini ada bagian A0, ada angka 5, 15, 55, 43. Itu bisa dilihat di tabel. 5 itu didapatkan dari banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 data. 5. Kemudian 15 didapat dari total ini. Dan 55 didapat dari ini. Nah, terus berikutnya yang ini 15 diperoleh dari ini, dan 55, 225, dan terakhir seterusnya sampai 674. 674 didapat dari sini. Jadi inilah yang membentuk persamaan kuadratik atau regresi kuadratik. Jadi ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Yang dicari adalah berapa koefisien untuk A0, A1, A2. Ya, caranya mudah, ya bisa dilakukan dengan cara melakukan substitusi kemudian dieliminasi, atau Anda bisa menggunakan software Excel untuk mendapatkan berapa koefisien untuk A0, A1, A2. A0, A1, dan A2 dengan cara membuat matriks ya. Jadi ini kalau misalnya ditransformasikan atau ditransfer ke dalam bentuk matriks, kemudian dilakukan inverse, maka akan didapatlah nilai A0, A1, dan A2. Didapatlah nilainya A0-nya 0,2, A1 2,01428, A2 0,21428. Kemudian inilah persamaan
regresi kuadratik tersebut. Jadi ini adalah persamaan regresi kuadratik tersebut. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau pakai MATLAB gimana, Pak? Apa? Kalau pakai MATLAB, Untuk pakai MATLAB, pertama yang dilakukan adalah membentuk ini dulu, apa namanya, matriks. Jadi Anda buat ke dalam bentuk matriks, tampilan yang ini, SPL-nya, materi grafiknya itu. Nah, yang ini. Jadi ini adalah ditransformasikan ke dalam bentuk matriks. Jadi ada baris 1, kolom 1, 5, kemudian 15, baris 2, kolom 2, 15, baris 3, kolom 3, 5, kemudian ini baris 2, kolom 1, 15, kemudian baris 2, kolom 2, 55, terus dan seterusnya, dikali dengan matriks yang dibuat tabel matriksnya itu A0, A1 dan A2. A0, A1, A2, kemudian matriks berikutnya ini adalah matriks hasil, sebut aja dengan notasinya itu, matriks hasilnya adalah misalkan disebut H, matriks H. Jadi nanti dibuat matriks H yang isinya atau komponen dari matriks tersebut adalah 43, 162, dan 674. Kemudian dihitung inverse atau kebalikan matriks 5, 15, 55 dikali A0, A1. Jadi inverse dari matriks A0, A1 dan A2. Maka didapatlah nilai ini. Nilai hasil hitungannya. Ya, jadi misalkan kalau misalnya dibuat ke kita lihat di Excel-nya ya, coba tes Excel ini sebutannya kuadratik. Kemudian yang ini linear. Jadi data awalnya itu ini dibuat tabelnya kemudian ini adalah lalu ini 1, ini 2, 6, 2, kemudian 8, 3, 11, 4, 16, 5. Lalu ini adalah X, Y, kemudian X kuadrat, misalkan ini ditulis X kuadrat, seperti ini, script, X kuadrat, kemudian di sebelahnya itu X pangkat 3, ini tinggal dirubah menjadi X pangkat 3, X
pangkat 4 dirubah menjadi X pangkat 4. Lalu Y X dan ini Y kemudian dikali dengan kuadrat. Dikali dengan apa? Ini copy, paste di sini. Tambahkan di sini ada huruf Y X kuadrat. Ini tuliskan 1, 2, kemudian 2, 6, 3, 8, 4, 11, 5, 16. 1, 2, 2, 6, 3, 8, 4, 11, 5, 16. Kemudian yang ini adalah X kuadrat, berarti ini dikuadratkan. 1 dikuadratkan, tarik garis ke bawah. 25 dan sama dengan kan 25 seperti ini, kemudian ini di pangkat 4, berarti ini yang ini pangkat 4 ditarik, kemudian YX sama dengan Y dikali dengan X. Kemudian sama dengan Y dikali dengan X kuadrat. Nah, lalu di sini ada notasi apa? Sigma ya. Totalnya kita kasih keterangan di sini. Insert simbol notasinya ini sigma. Nah, jadi di close, kemudian di close, dan totalnya sama dengan sum kurung buka ini di blok, tutup enter, hasil 15 dan ditarik ke kanan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini sama ya, hasilnya 674, 162, 979, 225, 5, 4, 3, dan 15. Kemudian dibuat persamaan apa, dicari model regresi kuadratiknya seperti apa. Jadi caranya adalah ketik aja atau klik di bagian apa sembarang tempat di bagian daerah yang kosong, lalu pilih yang tadi sama scatter, diklik maka akan keluar chart kosong, tampilan kosong, blank chart. Lalu select data, di add, pilih, kasih nama, misalkan ini adalah data awal atau data awal. Data awalnya adalah ini, untuk X-nya ini, kemudian Y-nya ini, lalu di oke, ini lalu di oke lagi. Nah, jadi data awalnya seperti ini, ada 5 titik, hanya 5 titik data awal. Jadi ada titik 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini di tampilan chartnya dirubah, double klik, quick layout, pilih yang ini, lalu dibesarkan, ini dicoba dihilangkan. Nah, jadi ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dibesarkan. Tarik lagi.
gambarnya terlihat ya, chartnya ya. Terlihat dengan jelas nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Jadi tampilannya seperti itu, kemudian langkahnya atau tahapannya sama seperti yang linear regresi yang sebelumnya. Di klik kanan, right click, maka akan keluar opsi atau pilihan select data. Pilih data, klik, bukan klik data, ke klik add trend line, memilih tampilan. Nah, yang dipilihnya itu adalah bukan linear tapi polinom. Pilih yang ini, polinomial dengan order. Order itu artinya derajat. Jadi bisa dilihat di persamaan namanya regresi kuadrat. Yang namanya kuadrat itu kan pangkat 2, ya berarti ordernya order 2, jadi tulisnya 2. Kemudian ditampilkan display equation on chart, diklik di sini. Diklik display equation on chart, klik diklik, nah, maka akan keluar ini, keluar persamaan ini, persamaan kuadratik tersebut. Ini edit text, saya coba edit text jangan edit text tapi dibesarkan tulisannya biar persamaannya terlihat jelas. Fontsnya dibesarkan 19, misalkan dipakainya 15. Nah, jadi ini adalah persamaannya. Persamaannya ini. Kalau misalnya dibesarkan lagi, fontnya 20. Oke, 20 ya. Lalu lihat hasil yang diperoleh. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau misalnya ini didekatkan, di layarnya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ya, jadi kelihatan ya. Nah, di sini ada tulisan, ini adalah hasilnya. Ini adalah perhitungan secara manualnya seperti ini. Menghitungnya dengan menggunakan tabel-tabel dibentuk ini. Kalau yang di Excel dia langsung jadi, maka akan keluar persamaannya 0,2. Di sini ada 0,2 plus 0,2. Kemudian positif 2,01428, 2,01428. Nah, karena ini pembulatan, ini 1, 2, 3, 4. Dia digunakan 4 digit di belakang koma, jadi angka 2 dibulatkan ke atas menjadi 3. Nah, ini sama aja karena pembulatan. Terus kemudian ditambah dengan 0,2143. Nah, di sini juga 0,2143 X kuadrat. Ya, jadi itu adalah regresi secara kuadratik. Kemudian balik lagi ke PPT. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Regresi kuadratik didapat persamaannya Y sama dengan 0,2 plus 2,01428X plus 0,21428X kuadrat. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, nanti Anda buat programnya secara menggunakan Excel dengan cara yang tadi dibuat di Excel.
Untuk soalnya adalah seperti ini. Jadi soalnya ini untuk regresi linear, soalnya sama seperti ini, 0, min 2, 1, 0, 3, 4, 4, 7, 6, 12. Nah, yang membedakan adalah angka 12 ini. Jadi, pergunakan nomor induk mahasiswa atau NIM, nomor induk mahasiswa 2 digit nomor terakhir, 2 angka terakhir. Jadi kalau misalnya akhirannya adalah 17, berarti 12 diganti dengan 17. Kemudian misalkan kalau 2 angka terakhirnya itu adalah 09, berarti digantinya adalah 09 atau 9. Jadi yang diganti adalah nilai 12 ini. Kemudian untuk yang kuadratik soalnya sama seperti ini. 1, 2, 2, 6, 3, 8, 4, 12. Yang diganti adalah ini 16. Yang ini yang 16 ini diganti dengan 2 angka di belakang koma, 2 digit di belakang koma. Misalkan kalau 2 digit di belakang di belakang NIM, nomor induk mahasiswa. Misalkan NIM-nya 08, berarti 16 diganti dengan angka 8. Kemudian ini adalah teori tentang kuadratik, eksponensial, ya seperti ini ya, prinsip awalnya atau teori dasarnya ya nanti bisa dibaca aja teori dasarnya. Lalu Anda coba buat secara Excel menggunakan Microsoft Excel. Yang dirubah adalah ini 15 ini. Jadi 15 diganti dengan NIM masing-masing. Jadi kalau misalnya 2 digitnya itu adalah 0,8 atau 0,9, 15 diganti dengan angka 8 atau angka 9. Adalah tahapannya seperti ini kalau dihitung secara manual, tapi kalau secara menggunakan numerik Excel langsung akan keluar hasil persamaan eksponensialnya seperti ini. 3,3707 E 2,564 X. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan? Cukup sih, Pak. Ya, jadi kalau tidak Kalau misalnya tadi yang regresi eksponensial itu gimana? kita mencetnya apa yang di grafiknya di Excel. Gimana pertanyaannya? Suaranya nggak jelas. Jadi kan di regresi eksponensial, Iya. itu kan di Excel kita pakai kayak garis itu kayak gimana, Pak? Iya. Jadi di eksponensial itu stepnya atau langkahnya sama seperti membuat yang tadi, membuat regresi linear atau regresi kuadratik. Jadi langkahnya atau tahapannya sama seperti itu. Kan misalkan balik lagi ke ke Excelnya, mana tadi Excelnya? Microsoft Excel ya. Ini Excelnya. Balik lagi ke Excel. Nah,
Tampilannya bisa keluar nggak hasilnya? Belum, Pak. Belum ya? Wah, dia error ngehang sepertinya. Coba keluar dulu, nanti masuk lagi ya dengan login yang tadi. Dengan apa? Ini di close dulu Google-nya, kemudian nanti login lagi dengan eh, URL yang tadi. Ya, sudah bisa masuk lagi ya. Suaranya sudah jelas terdengar. Suara masuk, cuman nggak, tampilannya belum ada, Pak. Nah, kalau ini gimana? Sudah keluar tampilannya? Sudah, Pak. Tadi pertanyaannya apa? Kan di regresi linear kan Ya. garisnya garis linear. Kalau kuadratik itu pakai polinom. Hmm? Tapi kalau misalnya eksponensial gimana Pak gitu? Yang eksponensial sama seperti apa? Yang ini kan di opsi di apa di Excel klik kanan add trendline eh sekarang ini apa di ini klik kanan klik add trend line, ada namanya ini nih, kelihatan nggak tulisannya eksponen? Oh kelihatan Pak. Ya di situ itu adalah eksponensialnya, jadi memilih yang ini. Ya, kemudian eh, seperti itu ya, tampilannya seperti ini, udah berubah ya layar slide-nya. Sudah, Pak. Nah, jadi nanti PR-nya adalah Anda coba buat eh, hitung berapa persamaan nilai eksponensialnya menggunakan numerik Excel. Ini adalah hasilnya 15. 15 berarti Anda pergunakan 5
angka atau dua digit di belakang NIM, nomor induk mahasiswa. Misalkan NIM-nya ada 17 atau NIM-nya 10, berarti nilai 15 ini diganti dengan angka 10 atau angka 12 atau angka 17 sesuai dengan NIM-nya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, masih ada lagi pertanyaan? Pak, Hmm? saya ingin bertanya, Pak. Ya, Tadi kan kelasnya kan digabung menjadi kelas sore. Untuk yang ya, kelas siang absensinya masih di siang, Pak. ya. Jadi saya belum absen, Pak. Karena Di saya absen digabung di kelas sore aja. oh, tapi yang di kelas Pak, sore berarti juga yang siang sore. Gimana? yang di kelas sore juga sudah ditutup, Pak. Udah ditutup. Emang tadi kenapa belum absen? Karena saya mengiranya itu di kelas siang, Pak. Saya kan di kelas siang, Hmm. sedangkan kelasnya digabung menjadi kelas sore. Tapi tadi udah lihat Edmodo. Belum, Pak. Ini baru melihat. Ya, jadi semestinya tadi melihat itu dulu, melihat absennya dulu, melihat absen di apa di Edmodo, karena kan sudah di kalau nggak salah tadi sudah diinformasikan di grup ya. Ada lagi pertanyaan untuk apa PR-nya? Materinya dikirim kapan, Pak? Kenapa? Materinya? Ya setelah kelas ini. Setelah apa metode numerik ini.